Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Wali, belajar bersama menemukan hakikat diri. Channel Ngaji Wali kembali hadir untuk mempersembahkan kisah-kisah menarik para sahabat Nabi dan para solihin. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Dalam episode sebelumnya diceritakan bahwa Anas bin Malik dihibahkan oleh sang ibu untuk dijadikan sebagai pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dalam asuhan sang Nabi yang mulia, Anas bin Malik memperoleh banyak ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam episode ini kita akan bahas tentang pengalaman Anas bin Malik selama hidup bersama Rasulullah. Namun untuk pengembangan channel ini mohon untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Anas bin Malik terbentuk kepribadiannya yang mulia dan memiliki hafalan ribuan hadis dari kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan selama dalam asuhan sang Nabi. Ia amat mengetahui sisi-sisi kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk menceritakannya ia amat berkompeten karena dirinya benar-benar mengenal Rasulullah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah perjalanan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia menarik bajuku. Aku pun menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku pun menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau selama 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini wahai Unais?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan dengan mengatakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya wahai Unais?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan panggilan Unais, dan kadangkala beliau memanggilnya dengan panggilan anakku. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas bin Malik. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas bin Malik berikut ini. "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu."
Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah SAW, dan ia terus mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang keberadaan adanya telaga Nabi SAW di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Nabi SAW." Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi SAW adalah 2 hari. Hari pertama ia berjumpa dengan Nabi SAW, dan hari yang kedua di mana beliau wafat pada terakhir kalinya. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat, seolah ia menghirup aroma semerbak. Namun bila terbersit dalam benaknya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis juga. Seringkali Anas berkata, "Aku melihat Nabi SAW saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum pernah menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya. Dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap gulita. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas putih. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar As-Siddiq seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri, hingga Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi saat kami melihat wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah SAW seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa nabinya,
dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi dari 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya, sehingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu an senantiasa berharap syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya pada hari kiamat nanti. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkanlah aku kalimat la ilaha illahu Muhammadur Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga beliau wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuhnya dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Humaisah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.